Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di pelajaran bahasa Sunda kita ya, yaitu membahas kosakata huruf C bagian 2. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, cilaka itu artinya celaka ya. Jadi ini hampir sama ya, penulisannya. Cuman C-nya jadi ci ya. Jadi i vokal pertamanya dari kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Sunda i gitu ya. Lalu selanjutnya cileh ya. Cileh itu artinya belek ya. Jadi nggak ada halus, nggak ada kasar kalau cileh ya. Artinya belek atau kotoran mata. Jadi bahasa Sunda juga belek ya belek gitu ya. Jadi bahasa Sunda belek itu cileh sama belek gitu ya. Hampir ya, bukan hampir lagi, sama dengan bahasa Indonesia gitu ya. Belek gitu ya. Terus kalau cinceng itu artinya gesit ya. Terus kalau cincin artinya cincin. Jadi hampir mirip kan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya cincin nggak pakai G ya. Kalau di bahasa Sunda cincin itu pakai G gitu ya, jadi cincin gitu ya. Terus kalau cinggir itu artinya jari kelingking gitu ya. Jari kelingking itu namanya cinggir. Dan selanjutnya cingogo. Cingogo itu jongkok ya. Terus kalau cipruk, cipruk itu artinya basah kuyup gitu ya. Basah kuyup itu bahasa Sundanya cipruk ya. Dan selanjutnya ciri. Ciri itu tanda ya. Ciri itu tanda. Jadi hampir mirip dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Sundanya ciri itu tanda gitu ya. Terus kalau citak, bahasa Indonesianya cetak gitu ya. Kalau citak artinya cetak gitu ya. Jadi vokal utamanya kalau bahasa Sunda iya, kalau bahasa Indonesia ya. Lalu selanjutnya ciwit ya. Kalau ciwit bahasa Indonesianya cubit ya. Ciwit artinya cubit. Kalau cobi artinya coba. Cobi itu bahasa Sunda halus ya. Bahasa Sunda halus coba itu cobi. Kalau bahasa Sunda kasarnya ya coba gitu ya. Urang edek nyobaan gitu. Kalau bahasa Sunda kasar itu urang edek nyobaan. Saya mau mencoba gitu ya. Kalau bahasa Sunda halusnya abdi bade nyobian gitu ya. Itu urang edek nyobaan itu abdi bade nyobian. Saya mau mencoba itu, atau saya mau nyobain. Kalau bahasa Sundanya abdi bade nyobian gitu ya. Gitu. Saya mau nyobain artinya bahasa Sunda halusnya abdi bade nyobian. Kalau bahasa Sunda kasarnya urang edek nyobaan gitu ya. Lalu selanjutnya coet. Coet itu artinya cobek ya. Kalau cokor itu artinya kaki, itu buat hewan ya. Buat sapi gitu ya, kaki sapi. Jadi cokor sapi itu buat hewan karena itu kasar banget gitu ya. Kalau kaki itu kalau halusnya di bahasa Sunda namanya sampean ya. Sampean itu kan kalau bahasa Jawa itu anda itu ya. Bahasa halus anda. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu kaki gitu artinya ya. Kalau sampean itu bahasa Sunda halusnya kaki gitu ya. Kalau bahasa Sunda sedang gitu ya, nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus, itu suku. Kalau ke manusia itu suku gitu ya. Kalau cokor itu buat ke hewan. Cokor ceker. Kalau ceker kan tadi udah ya dibahas buat ke unggas gitu ya. Lalu selanjutnya cokot ya. Cokot itu artinya ambil. Itu bahasa Sunda kasar ya, cokot. Kalau bahasa Sunda halus candak gitu ya. Candak itu artinya ambil.
itu bahasa Sunda halus ya. Kalau colok itu artinya tusuk ya, ditusuk atau dijotos gitu ya. Dijotos itu ditonjok kayaknya. Colok itu ya itu ditusuk, dicolok gitu ya. Sama sih, hampir mirip dengan bahasa Indonesia dicolok. Bahasa Sundanya dicolok gitu ya, colok gitu ya, ditusuk gitu, hampir mendekati ditusuk gitu ya, colok itu. Lalu selanjutnya comel. Comel itu banyak ngomong atau tidak bisa menyimpan rahasia gitu ya, comel gitu ya. Lalu comot. Comot itu mengambil sedikit ya, kayak makan pakai tangan gitu ya, nasi. Itu artinya dicomot gitu ya, dicomot pakai tangan, jadi sedikit ngambilnya. Nah, itu ya. Lalu congcorang. Congcorang itu hewan ya, belalang sawah ya. Congcorang itu nama hewan, yaitu belalang sawah ya. Lalu selanjutnya coplok ya. Coplok itu artinya lepas atau terlepas ya. Terus cucuk. Cucuk itu duri ya, duri. Terus selanjutnya cucunguk. Cucunguk itu kecoa ya, hewan, kecoa. Cukang. Cukang itu artinya jembatan. Terus kalau cunihin itu artinya genit, itu buat laki-laki ya, cunihin. Ih, si eta nih cunihin gitu ya. Ih, orang itu cunihin banget, cunihin genit banget gitu ya. Cunihin gitu, genit banget gitu ya. Lalu selanjutnya cupu ya. Cupu itu artinya kotak. Terus curelek. Curelek itu buat mata ya, lentik atau berbinar ya. Itu buat mata. Kalau curug itu jari ya, jari. Curug itu ibu jari gitu ya. Lalu selanjutnya cungkring ya. Cungkring itu artinya krempeng gitu ya. Nah, itulah kosakata dari huruf C gitu ya. Oh iya ya, saya akan memberitahukan buat ini tentang channel saya. Kan saya kontennya banyak ya, banyak macamnya. Ada konten masak, ada konten kuliner gitu ya, ada konten hiburan gitu ya, TikTok, ada konten pelajaran bahasa Sunda. Nah, saya udah udah dibagi-bagiin ke playlist ya. Jadi teman-teman jangan bingung, tinggal di playlist aja cari gitu ya, buat pelajaran bahasa Sunda atau tentang travel gitu ya, tentang konten piknik gitu ya, juga konten masak gitu ya, udah udah digolong-golongin gitu ya teman-teman. Nah, itu aja bahasan saya saat ini, dan untuk video selanjutnya yaitu kita membahas kosakata dari huruf D itu ya teman-teman. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.